Nah, karena banyak dari kalian yang menjalani ibadah puasa, hari ini aku bakal bagiin tips untuk fitness di bulan puasa dan juga pemilihan suplemen ketika bulan puasa. Nomor 1, kalau menurutku sendiri akan lebih pas buat kalian untuk latihan setelah kalian berbuka. Meskipun ada beberapa opini tentang waktu yang lebih tepat untuk latihan, apakah itu sesudah atau sebelum berbuka, tapi menurutku sendiri akan lebih efektif buat kalian untuk latihan setelah berbuka. Kenapa? Karena menurutku ya simpel aja, kalau kalian tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang jangka lama, air putih ataupun makanan, menurutku hal itu akan menurunkan performamu. Jadi menurutku buat kalian yang tetap ingin fitness di bulan puasa, menurutku akan lebih baik ketika kalian fitness setelah kalian berbuka. Jadi setelah kalian berbuka, kalian makan, silakan istirahat dulu setelah kalian makan 1 atau 2 jam, baru kalian berolahraga. Tapi ingat, ketika kalian berolahraga, usahakan jangan terlalu dekat dengan jam tidur, karena bisa mengganggu jam tidur. Nomor 2, usahakan kalori maintenance dan protein kalian terpenuhi. Nah, buat kalian yang pengen ngecek kalori maintenance itu bisa langsung aja cari di Google TDE kalkulator. Nah, menurutku di situ ketika kalian sudah menghitung kalori maintenance kalian harus bisa memenuhi target kalori maintenance itu, atau bisa disurplusin dikit gak masalah sebenarnya. Menurutku hal ini penting supaya kalian bisa mempertahankan massa otot, karena dengan kalian makan kalori maintenance atau kalian surplusin sedikit, menurutku akan membantu tubuh kalian untuk mempertahankan massa otot. Dan pastikan ketika kalian mengkonsumsi makanan itu, usahakan kebutuhan protein kalian harian itu tetap terpenuhi supaya menjaga massa otot untuk tidak mengalami katabolik. Kalau kamu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kalori harianmu, menurutku coba cari makanan yang padat kalori. Jadi volumenya kecil tapi kalorinya padat. Contohnya ada alpukat, telur utuh, selai kacang, oat, atau kalian bisa coba cari di Google sendiri makanan yang padat oleh kalori, atau mungkin kalau kalian nulis dalam bahasa Inggris adalah kalori dense food. Nah, nanti kalian silahkan pilih mana yang cocok buat kalian dan semoga bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan kalori kalian. Dan jangan lupa pastikan tubuhmu terhidrasi dengan baik dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Nomor 3, kurangi kafein. Nah, buat kalian yang fitness itu kan sebenarnya banyak banget pasti dari kalian yang menggunakan suplemen pre-workout. Yang aku tahu sendiri, kafein itu sifatnya diuretik, yaitu mengeluarkan cairan tubuh dan biasanya lewat pipis. Dan yang aku rasakan sendiri itu ketika kita minum suplemen pre-workout, aku jadi lebih gampang untuk kebelet pipis. Meskipun kalau aku baca sendiri ini masih agak membingungkan soal konsumsi kafein di bulan puasa ini, tapi menurutku sebaiknya sih kalau kalian terbiasa mengkonsumsi kafein, coba dikurangi supaya jaga-jaga badan kalian tidak mengalami dehidrasi. Karena ketika kita berpuasa kan kita tidak boleh mengkonsumsi cairan, jadi usahakan kalian mengurangi konsumsi kafein supaya tubuh kalian tidak mengalami dehidrasi. Nomor 4 sekarang, suplemen apa sih yang cocok buat kalian ketika kalian berpuasa? Nah, setelah aku lihat-lihat sendiri, sebenarnya yang paling cocok untuk kalian konsumsi adalah kasein. Kenapa kasein? Seperti yang kalian tahu sendiri, kasein itu dicerna dalam waktu yang lama. Kalau kita sudah pernah bahas di tipe-tipe jenis whey protein itu, kasein itu bisa dicerna hingga 7 jam lamanya. Tapi sebenarnya konsumsi kasein ini bukan merupakan suatu kewajiban buat kalian yang fitness. Karena menurutku, in the end, yang lebih penting adalah jumlah protein yang masuk, bukan jenis protein yang masuk. Karena menurutku kasein ini harganya mahal, dan kalau kalian lihat dari segi rasio proteinnya, sebenarnya rasio protein kasein itu cenderung kecil. Jadi menurutku agak kurang worthy kalau kalian ngamati kasein itu dari rasio proteinnya. Jadi konsumsi kasein ini menurutku opsional ya, bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau kalian yang budgetnya agak terbatas, menurutku nggak usah terlalu dipaksain untuk membeli kasein. Cukup konsumsi whey protein biasa, tidak masalah. Nomor 5, hindari gula yang berlebihan ketika kalian berbuka puasa. Dalam kondisi fasting atau berpuasa, menurutku kurang bagus ketika kalian mengkonsumsi simple sugar terlalu banyak ketika kalian berbuka. Nah, simple sugar yang dimaksud ini contohnya kayak sirup. Nah, ketika kalian dalam keadaan berpuasa dan ketika berbuka langsung mengkonsumsi simple sugar yang berlebihan, menurutku tidak baik ketika lifestyle kayak gini itu dipertahankan. Kalau sekali-sekali sih menurut saya nggak apa-apa. Cuma ketika kalian menjalani lifestyle kayak gini terlalu lama, mengkonsumsi simple sugar, pankreas kalian tuh bekerja keras untuk mengeluarkan insulin untuk menetralisir gula darah di dalam tubuh kalian. Nah, kalau kalian lifestyle kayak gini dipertahankan dalam waktu yang lama, menurutku lama-lama malah tubuh kalian akan mengalami diabetes. Dan kalau diabetes kan penyakit yang berbahaya. Jadi ketika kalian berbuka, coba kalian minum air putih dulu. Jangan langsung hajar ke simple sugar yang terlalu berlebihan.
Sekian tips dari saya, semoga bisa membantu kalian yang menjalani ibadah puasa. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan langsung DM aja ke aku, karena akhir-akhir ini aku agak jarang baca komen. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya, langsung aja DM ke IG ku. Dadah!